Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita gaskan ya. Film dimulai di mana si Vano dan sahabatnya serta polisi yang lainnya sedang menuju sebuah gudang yang akan mereka grebek. Sesampainya di lokasi, si Vano menyuruh sahabatnya untuk menunggu di mobil saja. Setelah itu si Vano serta rekan-rekannya masuk ke dalam, lalu menangkap target mereka yang bernama Paulus. Tapi salah satu anggota si Paulus berhasil kabur, lalu menembaki sahabat si Vano yang sedang telepon-teleponan dengan istrinya. Melihat sahabatnya tewas, si Vano merasa sedih. Film berlanjut di sebuah dermaga. Seorang pria berumur bernama Nick sedang menikmati pensiunnya. Tapi tak berapa lama ketenangannya terganggu melihat kehadiran temannya yang bernama Frankie. Dan si Frankie ini seorang agen rahasia Amerika. Setelah basa-basi sebentar, si Frankie langsung mengatakan tujuannya supaya si Nick melaksanakan 3 perintah yang harus dieksekusinya. Dia pun menunjukkan uang yang dibawanya sebagai bayarannya. Ternyata selama ini si Nick ini seorang tukang eksekusi untuk agen rahasia Amerika. Saat di dalam kapal, si Frankie memberitahu 3 targetnya, yaitu yang pertama si Hussein, yang kedua orang kepercayaan si Hussein yang bernama Polat. Dia ini mempunyai tugas untuk mencuci uang si Hussein supaya tidak terdeteksi aparat hukum. Dan yang ketiga bernama Mustafa. Setelah mendengar penjelasan si Frankie, akhirnya si Nick memutuskan untuk menerima tugas tersebut. Film berlanjut di kantor polisi. Si Vano menerima laporan dari seorang kapten kalau si Paulus ternyata seorang penyelundup dan yang menembak sahabatnya bernama si Jiko. Tak berapa lama si Vano melihat kedatangan istri almarhum sahabatnya. Si Vano pun menghiburnya karena istri sahabatnya itu terus-terusan menangis. Setelah itu mereka menemui si Paulus. Tapi sebelum diinterogasi tentang penyelundupan yang dilakukannya, si Paulus justru menawarkan kesepakatan kepada mereka berdua, dan dia akan memberitahu info penting si Hussein. Si Vano dan si kapten pun bingung karena mereka tidak kenal dan belum pernah mendengar nama Hussein. Dan dia pun memberitahu kalau si Hussein seorang teroris dan dia berencana beraksi di Amerika untuk mengguncang ekonomi negara. Si Paulus berjanji akan memberitahu informasi tentang operasi si Hussein serta di mana dia mencuci uangnya. Dengan syarat mereka membebaskannya. Si Vano dan si kapten tidak mempercayai apa yang dibicarakan si Paulus. Mereka menganggap si Paulus sedang stres. Singkat cerita, si Polat sudah ditangkap dan ditempatkan di sebuah hotel. Si Vano pun bersiap-siap membawanya untuk diserahkan ke FBI. Tapi belum masuk ke dalam mobil, si Polat justru ditembak si Nick dari jarak jauh. Besok harinya, si Vano mulai mengawasi hotel di mana sebelumnya si Polat ditempatkan. Karena tidak mendapatkan apa-apa, si Vano memutuskan untuk masuk ke restoran hotel tersebut. Tapi dia tidak diizinkan saat ingin makan di ruangan VIP yang biasa digunakan si Polat. Si Vano tidak kehabisan akal. Dia pun mengikuti seorang koki yang bekerja di sana. Saat bertemu dengan terpaksa si Vano menunjukkan identitasnya karena wanita itu menganggap si Vano playboy cap kucing. Setelah itu wanita itu pun mengikuti si Vano. Di dalam mobil setelah berkenalan, si Mina pun bertanya apa tujuan si Vano sebenarnya.
Sivano pun minta tolong supaya si Mina menempatkan alat penyadap yang dibawanya di bawah meja VIP tempatnya bekerja. Awalnya si Mina menolak karena takut ketahuan dan dipecat, tapi karena Sivano terus membujuknya dengan alasan investigasi, si Mina pun menyanggupinya lalu meminta alat tersebut. Malam harinya si Nick kembali mengawasi hotel tersebut, sedangkan Sivano dan rekannya merasa senang setelah melihat CCTV di mana si Mina baru saja menempelkan alat penyadapnya. Tak berapa lama si Mustafa dan si Hussein tiba di restoran tersebut. Mereka pun melakukan transaksi dengan seorang programmer. Setelah dibayar, si programmer pun menunjukkan hasil penemuannya yang akan dijual, di mana hanya menekan tombol di HP-nya maka bisa mematikan dan menghidupkan listrik satu kota. Setelah mencobanya, si Hussein merasa puas, tapi tak berapa lama mereka justru ditembaki si Nick. Melihat kejadian itu, Sivano berusaha menangkap mereka, tapi si Nick dan si Hussein berhasil kabur. Setelah berhasil kabur, di perjalanan si Nick mengirim foto si Mustafa yang sudah tewas, dan target terakhir tinggal si Hussein. Besok harinya Sivano serta rekannya melihat rekaman CCTV pertemuan tadi malam, dan mereka melihat di pertemuan itu si Jiko ternyata ikut. Setelah itu mereka kembali terkejut karena ternyata yang mematikan dan menghidupkan listrik adalah kelompok si Hussein. Sedangkan di tempat lain si Hussein dan si programmer menjalin kesepakatan di mana si Hussein akan membayarnya $50 juta untuk pekerjaannya. Malam harinya Sivano menghadiri sebuah acara yang diadakan keponakan si Hussein yang bernama Rasida. Sivano pun menemui dan mengajak si Rasida untuk ngobrol berduaan, tapi si Rasida justru mengabaikannya. Sedangkan di ruang kontrol, si Jiko melihat Sivano. Dia pun memberitahu si Hussein kalau yang menangkap si Paulus adalah Sivano. Saat Sivano memandangi si Rasida, yang dia melihat si Nick ada di tempat tersebut. Sedangkan si Nick langsung pergi setelah melihat Sivano. Menyadari si Nick sudah tidak ada lagi, Sivano pun keluar dan bertemu si Mina yang sudah selesai kerja. Tanpa basa-basi, Sivano mengajak si Mina untuk mengikuti si Nick yang baru lewat. Setelah memastikan tempat tinggal si Nick, mereka memutuskan untuk pulang. Besok paginya, Sivano menunggu di dekat tempat tinggal si Nick. Melihat si Nick baru keluar, dia pun mengejarnya lalu menyuruhnya berhenti. Disinilah baru ketahuan ternyata si Nick adalah ayah Sivano dan mereka sudah lama tidak berjumpa. Saat ngobrol di dalam kapal miliknya, si Nick pun cerita tentang pekerjaan dia selama ini, di mana dia bekerja sebagai agen bayangan, di mana tugasnya adalah mengeksekusi orang yang mengancam keamanan negara dan mendapatkan bayaran. Mendengar cerita ayahnya, Sivano merasa syok karena selama ini ayahnya mengaku sebagai penjual pelumas. Setelah itu si Nick langsung pergi karena merasa kecewa dengan ayahnya. Tapi saat mau masuk ke mobilnya, Sivano justru diculik si Jiko dan anggotanya. Si Nick pun tak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah tergeletak akibat pukulan si Jiko. Film berlanjut, Sivano dibawa ke gedung milik si Rasida. Dia pun dihajar anggota si Hussein karena si Hussein merasa bingung melihat Sivano yang selalu mengganggu rencananya. Padahal selama ini dia merasa tidak pernah mengganggu Sivano. Sivano pun menjawab kalau tujuannya hanya ingin menangkap si Jiko karena dia yang menembak sahabatnya dulu. Mendengar omongan Sivano, si Jiko tidak mau mengakuinya. Saat si Hussein ingin mengeksekusi Sivano, tiba-tiba listrik padam dan si Nick berhasil menyelamatkan Sivano setelah si Hussein dan anggotanya kabur.
Singkat cerita, saat ngobrol dengan ayahnya, si Vano menerima telepon dari si Mina kalau saat ini dia disandra si Jiko di rumahnya. Mendengar kabar tersebut, si Vano pun merasa marah, tapi ayahnya berusaha mengingatkannya supaya tidak gegabah, apalagi dia seorang polisi. Si Nick pun mengajaknya untuk kerjasama menyelamatkan si Mina. Sesampainya di rumah si Mina, si Vano memancing emosi si Jiko dan rencananya berhasil karena saat si Jiko membawa si Mina ke balkon, dia justru ditembak si Nick dari gedung sebelah. Setelah dilumpuhkan, si Jiko pun mengaku mendapat bayaran $1 juta dari si Hussein apabila dia berhasil melenyapkan si Vano. Mendengar cerita si Jiko, si Nick mengajaknya kerjasama untuk membawa mereka ke tempat si Hussein, dan $1 juta tersebut tetap milik si Jiko. Awalnya si Vano tidak terima dengan rencana ayahnya karena dia ingin melenyapkan si Jiko untuk membalaskan dendam almarhum sahabatnya. Tapi si Nick memberi pengertian karena target terakhirnya adalah si Hussein. Sedangkan di rumahnya, si Hussein mengirim programmernya ke alam lain karena si programmer ingin pergi dan tidak mau terlibat lagi. Hingga tak berapa lama si Jiko datang membawa si Nick serta si Vano yang dibungkus di kantong mayat. Melihat si Hussein sudah selesai mentransfer bayaran si Jiko, si Nick menyuruh si Rasida pergi. Setelah itu mereka berdua pun mengirim si Hussein serta anggotanya ke alam lain. Akhir cerita, si Vano menikmati hari-harinya dengan sering berkunjung ke kapal ayahnya. Dia pun merasa bahagia karena istri almarhum sahabatnya sudah melahirkan bayi yang menggemaskan, dan film pun selesai.